Boleh sekali tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk, selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Karena bulan ini kita belajar tentang penyembahan dan tema kita tahun ini adalah growing up, bagaimana kita bertumbuh. Nah, salah satu cara untuk kita bisa bertumbuh dengan baik adalah hidup dalam penyembahan dengan Tuhan. Itu membawa kita semakin bisa mengenal, mengalami Tuhan dan hidup kita bisa berbuah. Kalau di minggu pertama saya kasih judul kuasa di balik penyembahan. Kali ini judul yang saya berikan adalah mengapa kita perlu menyembah Tuhan. Mungkin kita langsung berpikir, ya iyalah semua orang juga tahu kalau nggak nyembah Tuhan siapa lagi. Tapi kata mengapa itu penting. Mengapa adalah motivasi. Kalau orang motivasinya benar, dia melakukannya dengan semangat karena dia ngerti kenapa dia melakukan hal itu dan biasanya dampaknya jangka panjang. Mengapa kita berolahraga? Mengapa kita nggak boleh kasar sama istri? Mengapa kita perlu mesbah keluarga? Jadi dalam setiap hal yang saya lakukan, saya selalu pakai beberapa pertanyaan. Misalnya why, what, when, how. Nah dalam hal menyembah, banyak orang itu nggak bisa hidup dalam penyembahan karena sebetulnya mereka nggak ngerti mengapa mereka perlu menyembah Tuhan. Ya udah gue Kristen, gue nyembah Tuhan. Emang gereja gue kayak begitu, datang sebelum khotbah tuh nyanyi-nyanyi. Nah kalau kita ngerti mengapa kita menyembah Tuhan dengan pengertian yang benar, bukan hanya kita bisa menikmatinya, melakukannya dengan benar, Tuhan disenangkan, tapi kita bisa ngajar ke generasi berikutnya kenapa kita perlu menyembah Tuhan. Nggak gampang ngajarin anak cucu kita menyembah Tuhan. Mereka addicted dengan sosial media, dengerin lagu-lagu yang mungkin nggak memuliakan Tuhan. Bahkan beberapa yang saya temu dalam kejadian sehari-hari ya, udah telat nih ke gereja, suaminya klakson din, istrinya masih make up. Udahlah pak, itu juga masih nyanyi-nyanyian, nanti gue pengumuman, yang penting kita nggak telat dengar khotbah. Jadi ada orang yang berpikiran bahwa khotbah lebih penting dari pujian penyembahan. Lalu ada suami istri yang sering mesbah keluarga, saya bilang kalian masih doa bareng nggak? Nggak bisa pastor, lama banget. Saya udah bilang kalau mau doa, doa to the point. Dia kayak gereja hari Minggu diulang lagi di rumah katanya pujian penyembahan. Kenapa? Karena nggak ngerti. Kenapa sih kita perlu menyembah Tuhan? Jawaban umum yang biasa kita dengar, karena Tuhan yang memerintahkan. Kan kesannya nggak enak. Dia merintah-merintah kita untuk menyembah Tuhan. Emang Tuhan gila hormat? Enggak gitu alasannya. Ya karena Tuhan baik. Bapak Ibu, kita nggak nyembah dia pun Tuhan tetap baik. Nanti malam gelap, besok terang, anjing kita masih menggonggong. Coba ambil nafas semuanya sama-sama, 1, 2, 3. Kan Tuhan baik. Karena dia layak gitu. Dan dengan berbagai macam alasan. Penyembahan bukanlah tuntutan Allah kepada manusia. Melainkan cara Allah mengembalikan manusia kepada tujuan penciptaannya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan serupa dengan Tuhan, tujuannya supaya bisa berinteraksi dengan Tuhan. Itu adalah penyembahan yang sesungguhnya. Nah kali ini saya akan khotbah, mungkin berbeda dari yang lainnya. Dalam 30 menit ke depan kita akan belajar journey of worship, perjalanan penyembahan dari Kejadian sampai Wahyu. Yuk kita mulai yang pertama. Penyembahan adalah kehidupan bersama Allah. Saya tulis di layar penciptaan dan Eden. Bayangin manusia pertama, mereka jalan-jalan sama Tuhan, mereka bisa dengar Tuhan lagi jalan, bisa dengar Tuhan ngomong. Ini kalau dimodernin kayak gini nih, Adam, Tuhan, ngapain? Yuk jalan-jalan yuk. Terus dia cerita, aku mau kamu beranak cucu, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Lihat tuh yang kamu injak ada emas, ada berlian. Lalu Tuhan bilang ini semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya. Tuh lihat tuh pohon pisang. Kamu kalau petik pisang itu bisa direbus anti kolesterol. Lalu lebih senang lagi bisa digoreng pakai sambal roa. Enak sekali. Itu ada ubi, singkong masaknya begini. Lalu tuh ada durian musangking, durian. Oke, saya hentikan karena udah mulai ngiler. Ada durian musangking, ada durian montong. Nanti kalau kamu nggak habis, kamu bikin kinca, bakar roti, pakai itu enak banget. Hao Chi Sen Chin Ping. Itu hubungan indah kayak gitu.
Jadi itulah penyembahan yang sesungguhnya. Makanya poinnya saya tulis penyembahan adalah kehidupan bersama dengan Allah. Bukan ritual. Gak pernah kita baca. Terus dia lagi ngobrol-ngobrol. Bilang, Tuhan berhenti sebentar. Kenapa Dam? Bentar. Here I am to worship. Here I am to bow down. Tuhan bilang, kenapa lu Dam tiba-tiba kayak begitu? Jadi bukan ritual tapi setiap saat. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Indah banget hubungannya. Nah, banyak orang Kristen gak ngerti ini. Dia pikir penyembahan adalah hari Minggu jam 3 sampai jam 3.30. Itu penyembahan. Bayangin ya. Siapa yang di sini anak dari Bapa di surga? Kita anak dari Bapa di surga kan ya. Jadi kalau kita punya anak di rumah, aku kan punya anak. Terus anak saya atau anak kita bilang gini, Dad jangan lupa loh, besok udah Sunday, waktunya kita ketemu. Jam 3 Dad, jangan telat ya. Oke, terus kita ketemu, siap lapor. Ini anak, aduh Daddy baik sekali, Mami baik sekali. Dari Senin sampai Sabtu masakin Daddy baik sekali udah bayarin uang sekolah. Nih aku mau report kesaksian, nilaiku 9 semuanya A, sangat baik. Terus pengumuman, kan habis pujian, habis khotbah, pengumuman. Nah terus lapor nanti Senin aku ke Jogja, field trip sama teman-teman. Selasa aku studi grup, Rabu aku berenang, Kamis libur nasional, hari kerja nasional, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Daddy, Mami jangan cari Minggu ketemu lagi ya, siap laporan selesai. Bayangin kita punya anak cuma ritual kayak gitu, nggak enak banget. Saya sama anak saya suka WhatsAppan, bilang Cak lagi di mana? Oh ya udah sukses ya, Daddy loves you. Saya suka kumpulin emoji-emoji, dia seneng kalau Daddy-nya lucu. Terus saya tanya sayang lagi ngapain? Oh lagi ini, lagi itu. Dan misalnya contoh, anak saya belum pulang. Kan dia kegiatan tambah banyak, ntar belajar sama temennya lah. Nanti abis ada sel, abis sel terus dia pergi makan sama temen-temennya. Istri saya udah semarin tahun nungguin, mana si Ica belum pulang? Iya Mami on the way kok gak nyampe-nyampe. Dia udah begini, lu tidur aja gak bisa, anak belum pulang saya gak tidur. Saya bilang kalau gitu saya terbang dulu ya. Terus pagi pulangnya berapa sih Ica? Pulang jam sekian. Memang luar biasa, istri itu penolong suami. Suami udah terbang, istri tunggu anak. Bayangkan hubungannya gak hanya hari Minggu 1 jam. Tapi setiap hari itu penyembahan yang sesungguhnya. Anak saya sekarang, tuh kan Daddy mau kemana? Oh pelayanan loh, kok ke gereja tiap hari? Ya saya bilang memang Daddy kerjanya di gereja. Sekarang udah 17 mau 18, Dad bisa minta jadwal bulan Agustus enggak? 3 bulan dia minta, Juli, Agustus, September. Aduh ini kenapa nyusun jadwal kayak begini? Udah kayak begitu anak saya. Nah sekarang masalahnya kalau kita sebagai orang tua sedih dong. Kalau anak tuh cuma ketemu kita di hari Minggu, apalagi Bapak kita yang di surga. Saya berdoa mulai hari Senin besok Tuhan cari kita ditemukan penyembah yang benar. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada penyembahan di mana-mana. Kok tepuk tangannya kayak enggak niat bertobatnya kayak. Jadi itu awalnya. Nah prinsipnya apa? Penyembahan mula-mula bukan aktivitas tapi hubungan. Di mana saja, kapan saja. Lalu penyembahan bukan hanya hari Minggu tapi seluruh kehidupan kita. Yang kedua, penyembahan menjadi jalan untuk kembali kepada Allah. Saya lanjutin cerita yang tadi. Kan manusia boleh makan semua pohon kan, buah dari semua pohon. Kecuali satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada waktu kamu memakannya kamu pasti mati. Dimakanlah sama si Adam sama si Hawa. Terus Tuhan kasih kesempatan bertobat. Tuhan tanya, kamu makan ya buah dari pohon yang aku larang. Saling nyalahin, gak mau ngaku. Dan intinya tidak bertobat. Dan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Nah waktu mereka diusir keluar dari Taman Eden, mereka jauh dari Tuhan. Makanya saya tulis di pohon yang tadi, kejatuhan, lalu ada altar, ada Abraham. Nanti saya cerita. Nah waktu mereka mulai jauh dari Tuhan, udah pada gak nginget nama Tuhan. Makanya mereka pada bikin korban. Masih ingat Kain dan Habel? Kita baca ayatnya ya. Dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lanjut Kejadian 4 ayat 26. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kalau kita urutin, Nuh bangun mesbah, Ishak bangun mesbah, Yakub bangun mesbah. Sekarang ada agama-agama dan kepercayaan yang bangun mesbah. Tujuannya apa? Supaya bisa dekat sama Tuhan. Hubungan tuh lucu. Jadi gini, suami istri, kayak suami istri sini pernah kayak ribut gitu, selek gitu? Gak pernah, hebat sekali kebaktiannya, hebat sekali. Harus jadi contoh dari 4 kebaktian yang lainnya. Kan kita benci kadangnya, sebel banget gitu. Ada yang lebih parah, teman saya bilang saking dia kesel sama suaminya, pas bangun tidur lihat ya masih hidup aja lu. Bahkan kalau dia, udah lu ngapain lu deket-deket lu di kamar, gue lagi gak pengen deket sama lu gitu. Gak lama udah gandengan lagi, saya sekolah dekin cie gitu. Orang tua sama anak gue gitu. Dulu waktu kecil kan, nang ning nang. Gen Z gak ngerti itu top 40 zaman om dulu. Nang ning nang ningku. Terus anak mami lucu, imut-imut. Udah gede, begitu udah nadanya tinggi. Mami cerewet, papi jahat. Lebih galak anak dari emaknya. Kita pengen, sikat tuh anak gak boleh. Udah anak Tuhan kan, parenting gak boleh. Sabar. Itu di titik udah gak imut-imut, amit-amit anak kita. Tapi abis itu bisa baik lagi. Nih, mami masakin nasi Hainam. Nih, papi beliin stiker, nih tambah duit jajan. Itu hubungan, nanti bisa kesel, nanti bisa baik. Kenapa? Sebenarnya di hati orang itu ada satu tempat. Kan gini, manusia diciptakan dari tanah liat kan. Lalu dihembuskan nafas kehidupan. Itu roh, kehidupan Allah tuh ditaruh dalam hidup kita. Jadi walaupun kita jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, ada rasa kangen untuk kembali ke Tuhan gitu loh. Makanya nih si Kain, si Habel, semuanya itu pada bikin korban dengan tujuannya aduh pengen kayak dulu tuh di Eden kayak begitu. Orang-orang jauh dari Tuhan masih gini, titip doa ya. Nggak ke gereja tapi nitip doa. Istrinya ke gereja mana anak, doain papi ya, nih titip nih, kolektor nih, sumbang buat gereja. Begitu uangnya masih nyampe, dianya belum. Itu gak lama lagi pasti datang ke Tuhan. Nah sekarang sampai ke Abraham nih ya. Akhirnya Abraham di Kejadian 22 ayat 5, disitulah kata penyembahan pertama kali muncul. Jadi Tuhan bilang sama Abraham gini, Bram tuh anak baru lahir, Ishak, persembahkan untuk aku. Bayangin 100 tahun baru dapat anak, anaknya gede diminta sama Tuhan. Karena di hatinya itu memang ada Tuhan, cuma manusia itu buat dosa lari dari Tuhan. Terus dia bilang gini, siap. Alkitab bilang besok paginya dia persiapkan semuanya, keledai, alat-alat untuk dia berkorban, anaknya, kedua bujangnya. Dan dia bilang gini sama kedua bujangnya, kamu tunggu di sini, saya mau pergi menyembah. Disitulah kata penyembahan pertama kali lahir. Mengapa? Karena disitulah orang ada panggilan untuk kembali ke Tuhan. Kita baca ayatnya. Kejadian 22 ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Dalam bahasa Inggris dikatakan we will worship. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi ternyata penyembahan itu bukan ritual tapi kehidupan sehari-hari. Di bagian yang kedua kita belajar penyembahan adalah sebuah hati yang ingin kembali taat kepada Tuhan. Dulu Adam gak taat, diusir keluar. Hawa gak taat, diusir keluar. Nah penyembahan yang benar adalah sebuah tindakan untuk kembali kepada Tuhan lewat ketaatan. Jadi prinsipnya apa yang kedua? Hubungan yang rusak membuat penyembahan menjadi respon iman, respon percaya kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Intinya apa? Penyembahan yang benar tuh sebuah hati yang pengen nyenengin orang yang dia sayang. Contoh, saya sayang sama istri saya dari pacaran. Terus setiap kali saya pergi saya tanya, mau titip apa? Misalnya saya ke puncak, ada retret. Dia bilang, aku titip tape uli katanya. Dia bilang belinya tuh di tempat istirahat di tol. Jadi saya kan gak tahu what is tape uli. Jadi saya mampir, saya tape uli yang mana? Dapat tape uli, wah ternyata murah, beli banyakkan. Bawa pulang, saya bilang nih sayang tape ulinya masih pacaran tuh. Terus
Dia bilang, oh ini kesukaan aku. Terus dia makan di depan saya, dia makan. Enak mau gak? Saya cobain kok kurang cocok ya. Nah tapi ternyata itu adalah sebuah tindakan penyembahan. Ini analoginya keinginan untuk menyenangkan orang yang kita cintai. Satu contoh lagi ya. Saya dulu kantornya di Kedoya. Istri saya di Tomang Raya. Dia tinggal di rumah cicinya di Kedoya. Tapi ada cici yang lain. Cicinya banyak. Jadi cici satu lagi kakak tuh di Taman Mini. Jadi ritual biasa saya jemput dia, kadang makan, bawa ke kantornya. As we know, di Jakarta kalau jam bubar kantor jam 5, setengah 6 lalu lintasnya lancar sekali. Nah kakaknya yang itu suka takut tidur sendiri karena suaminya suka bisnis trip ke luar negeri. Lama, seminggu 2 minggu dia bilang ini, Lus temenin Cici. Cicinya aman, pacarnya gak aman si Johan Moge. Dia bilang sayang, boleh nggak kalau anterin aku ke Taman Mini? Oh boleh, nggak pernah kata enggak waktu pacaran itu. Terus oke, sampai ke sana. Dulu belum ada Google Map, belum ada Waze. Jadi saya dari Kedoya ke Tomang Raya. Dari Tomang Raya sampai ke lampu merah mau tikungan ke Selipi itu macetnya ajaib Tuhan. Terus ke Cawang, it's around 1 hour 45 minutes. Bahasa Indonesia 1 jam 45 menit. Nah itu dalam situasi normal. Terus suka hujan, rainy season you know. Kan Jakarta 4 musim kan. Panas banget, hujan sama banjir. Nah waktu hujan, itu kalau ada Google Map, dia tambah 1 jam 45 menit jadi 2 jam setengah. Saya gak pernah marah bilang ini, kasih tau Cici lu suruh pindah rumah deketan di Tanjung Duren. Gak pernah, semakin hujan semakin asik kemesraan ini. Masalahnya banyak orang di gereja baru berdiri 20 menit, tuh worship leader siapa sih nyanyi lama banget gak bisa dipendekin tuh pujian gitu. Kalau bisa pujian dihindari, agak diragukan cintanya sama Tuhan. Ini baru perjalanan sampai kejadian ya. Bisa lanjut? Lanjut. Poin yang ketiga, penyembahan adalah tujuan keselamatan. Jadi saya tulis poinnya penebusan, Yesus dan kekekalan. Nah lanjut cerita, masih ingat gak orang Israel karena dia jauh dari Tuhan. Mereka buat dosa lain-lain, akhirnya mereka ada dalam penindasan Mesir. Itu hidupnya gak enak sekali. Tuhan bilang ini, waduh gak bisa nih, saya ciptakan mereka untuk menyembah Tuhan. Mereka nakal, sekarang mereka ditindas. Aku harus bawa mereka keluar dari Mesir kepada Kanaan. Orang berpikir Kanaan tuh gini, oh tempat yang berlimpah susu dan madunya. Asik, kita ke gereja supaya kita hidup kelimpahan. Gak salah, karena dia Bapa yang baik. Tapi waktu Musa diutus, dia bilang gini sama Tuhan. Tuhan, aku kan gak pintar ngomong. Kalau nanti Firaun, Raja Mesir tanya, ngapain kamu kepo datang-datang sini mau lepasin bangsa Israel. Tuhan bilang, jawab sama dia, bebaskan umatku karena mereka harus beribadah kepadaku. Dalam bahasa Inggris saya bilang ini, set my people free because they have to worship me. Mereka harus menyembah Tuhan. Itu sampai 6-8 kali diulang sama Musa ke Firaun. Nah apa yang terjadi? Kan cuma orang Israel yang bebas. Tuhan bilang kalau cuma orang Israel yang bisa menyembah Tuhan, aku ciptakan seisi dunia termasuk kita. Makanya dia utus anaknya mati di kayu salib, namanya siapa? Yesus. Supaya kita ditebus bukan hanya untuk sakit sembuh, mati masuk surga, miskin jadi kaya. Tapi supaya kita kembali jadi penyembah yang benar. Tuhan tuh kangen. Nih ya, Papa akan lakukan apapun supaya anaknya sekolah baik, supaya bisa ngumpul lagi. Keluarga papa saya modern, keluarga istri saya totok. Jadi saya dari dulu gak pernah ke Imlek tuh kayak gimana sih teman-teman sekolah dapat angpau. Jadi saya pelajari sejarah Imlek. Akhirnya waktu nikah sama istri saya ngumpullah keluarga, oh bagus banget. Saya bisa lihat muka papa mertua saya, mama mertua saya. Terus mainin sama cucu, ini siapa namanya gitu, main digendong-gendong. Ternyata hati Tuhan tuh seperti itu. Dia ini lagi seneng banget kita ngumpul sama-sama. Makanya tadi apalagi pas family time, aduh rukun-rukun. Tadi gimana, family time aman gak? Oh saya ke WC pastor, oke gak apa-apa. Tuhan senang kalau adik kakak akur. Kembali ke topik kita.
Yohanes 3:16 kan dia bilang, aduh masa cuma Israel aja yang lepas, seluruh dunia dong harus bisa menyembah Tuhan lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu kan kita pikir ya udah selamat deh, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Di Yohanes 4 ditajemin lagi. Kenapa sih aku nyelamatin kamu? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar. Berarti ada penyembah yang setengah benar. Kenapa? Mereka nggak ngikutin kebaktian hari ini. Mereka cuma mikir yang penting gue udah setiap minggu 30 menit nyanyi-nyanyi di GBI Gilgal. Gue udah nyembah Tuhan, enggak. Bahwa penyembah benar orangnya akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Baca sama-sama 2, 3. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Dalam bahasa Inggrisnya, for the Father is seeking, is looking for those kind of worshipers. Bapa tuh nyari tiap hari, mana nih penyembah. Kayak nyari anaknya kangen. Saya punya anak kan cewek, dari kecil kan saya ciumin. I love you Ca, saya gandeng, saya peluk. Ca, ini kamu kalau udah gede ya, punya pacar, punya suami, Daddy masih bisa ciumin pelukin kamu gak? Bisa lah Dad. Sekarang udah 17, kalau lagi rame saya ciumin, oh Dad ada orang gitu. Itu belum kawin loh. Terus kan kita suka pergi makan nih, aduh anak cuma satu, nanti Daddy Mami tinggal berdua, opa oma sekarang Daddy antar check up. Nanti Daddy Mami siapa yang antar check up ya? Ica lah katanya. Duh kalau lagi pergi libur saya bilang ini, aduh seneng ya liburan sama Ica. Terus saya peluk-peluk gitu. Jadi dia tidur di tengah, saya sama istri saya. Saya suka pelukin, dia panas gitu. Saya bilang nanti Ica gede, tenang Dad. Saya bilang gak mungkin, nanti kamu punya suami. Nanti suami kamu ajak liburan. Jadi kita berdua aja ya Mia, saya bilang gitu. Terus apalagi keluarga suami kamu. Pasti tuh cowok bilang, ayo jalan-jalan sama papi. Jadi mami kita berdua aja mami enggak. Jadi Ica akan bilang sama suami Ica, you harus ajak jadi sama mami ay. Silakanlah berteori. Pokoknya lihat gimana nanti lah. Kan tai kucing rasa coklat. Nanti kita coba lihat lah. Langsung mau berat nih katanya besan sama Pastor Juan Mogi. Tapi menurut saya gini, setiap orang tua pengen ngumpul lah sama anak-anak. Penyembahan tuh gitu. Nah lanjut. Bapak Ibu, kita hidup tujuan akhir 3. 1, tetap di bumi ini, dunia ini. 2, neraka. 3, surga. Oke, siapa yang pengen tetap di dunia ini? Ku ingin tetap di sini. Angkat tangan. Bebas, jangan takut, jangan terintimidasi. Kalaupun tetap di sini, kita mati juga. Habis mati kan gak mungkin udah biarin aja di kamar. Kan gak mungkin, pasti dikubur. Oke, yang neraka. Apa kita cobain neraka ya, anti mainstream. Ayo boleh, jangan takut. Putuskan. Oke, yang mau ke surga. Pertanyaan, kenapa mau ke surga? Bingung kan? Lebih bagus gak dari sini? Lebih indah gak? Yang pengen cepet-cepet, cepetan lu. Boleh, nanti di sebelah kiri altar call-nya yang pengen buru-buru. Terus di surga ngapain? Praise and worship, bener, cuma menyembah Tuhan. Apalah arti hidup ini? Emang itu kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kalau sekarang kita nggak ngerti penyembahan, nggak bisa enjoy penyembahan, di sana mau ngapain? Yuk Wahyu 21 ayat 3, 22. Lalu kau mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Bayangin tadi saya ikut worship 2 kali kebaktian. Terus waktu saya bilang, saya here I am to worship, draw me close to you. Itu saya rasa benar-benar hadirat Tuhan luar biasa. Siapa yang diberkati oleh Praise and Worship hari ini, nanti bukan tim ini, Tuhan sendiri. Ngebayangin gak sih kayak gimana serunya di sana? Lihatlah kemah Allah dari tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan aku tidak melihat lagi GC1, GC2 di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Itulah kekekalan. Ya udah deh, kita kurang suka, kita akan neraka. Silahkan, api selama-lamanya. Nah kesimpulannya gini.
Keselamatan bukan hanya membawa kita ke surga, tapi membawa kita kembali jadi penyembah. Saya kasih ringkasannya, saya keluarin satu-satu, nanti Bapak Ibu Saudara kalau udah lengkap boleh foto. Jadi Eden kan, itu hidup bersama Allah. Kenapa orang hidupnya agak edan? Karena dia keluar dari Allah. Lalu dosa, manusia lari dari Allah kan? Habis itu mereka mulai kangen nih, bikinlah mesbah. Manusia mencari Allah. Nah akhirnya pengertian penyembahan itu breakthrough saat Abraham bilang gini, aku mau mengorbankan anakku seperti yang disuruh Tuhan. Ternyata penyembahan adalah penyerahan hidup, ketaatan, apa yang Tuhan mau aku lakukan. Dan akhirnya seluruh bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, itu kitab Keluaran, dibebaskan untuk menyembah Tuhan. Bukan hanya mereka, Tuhan mau seisi dunia, makanya dia mati di kayu salib. Salib Kristus. Dipulihkan menjadi penyembah. Untuk apa? Mempersiapkan kita masuk ke surga. Di kitab Wahyu, hidup bersama Allah dan menyembahnya untuk selama-lamanya. Jadi harusnya GBI Gilgal ya. Begitu worship leader 20 menit selesai, amen. Semua jangan ikut amen. Now we want more. We want more. Kenapa saya suka temenin anak saya nonton konser. Si siapa Bruno Mars semua udah. Good night, I love you Jakarta. Terus we want more, we want more. Tapi kalau worship leader, oke, amin. Asik, selesai juga. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Tepuk tangan dong. Dahsyat Tuhan kita. Nah sekarang saya baru mau khotbah dari pembukaan. Nah apa yang perlu kita lakukan sebagai penyembah yang benar? Kita udah ngerti, oh penyembahan tuh gitu. 3 hal aja bawa pulang. Pertama, jangan mengganti hubungan dengan ritual. Kalau konsep kita selama ini penyembahan cuma setiap hari Minggu 30 menit. Saat teduh setiap hari 15 menit atau 1 jam, ganti setiap saat. Saya kemanapun saya libatkan Tuhan. Wah hari ini pack banget. Tamu, ketemu orang, saya bilang, saya mau sendiri give me 10 minutes untuk kepala saya rest, saya bilang Tuhan thank you. Ini sibuknya produktif, I need you. Itu penyembahan, libatkan Tuhan setiap saat. Kadang saya lagi mau pakai dasi, baju semuanya. Saya bilang boleh juga nih cek ganteng. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan dia. Gak harus tunggu hari Minggu. Dimanapun I feel to praise the Lord. I praise the Lord. Bapak udah ke psikolog? Enggak, saya masih waras. Besok jam 8 pagi pesawat saya 18 jam ke Amerika. Mau ngapain 18 jam? Pantat udah bisa belah pinggir. Udah baca, udah nonton, udah tidur, udah makan. Yang saya dahulukan saat semua tenang. Saya pasang, saya punya earphone, saya ngerin lagu, saya memuji Tuhan. Itu yang pertama, jangan mengganti hubungan dengan ritual. Anytime. Saya belajar dari anak saya. Maksudnya, anak saya menyembah, saya enggak. Pujian kan bagian dari penyembahan, syukur bagian dari penyembahan. Saya lagi duduk bareng. Dad, dia bilang, you know what? Saya bilang, I don't know. You know who is my favorite preacher? Pengkhotbah favorit saya siapa? Saya mulai deg-degan nih. Gak tahu, saya bilang suruh nebak. Kamu yang nanya suruh nebak. Daddy. Iyalah. Ya kan saya juga udah tahu. Maksudnya saya khotbah juga gak jelek-jelek banget. Tapi anak gue yang ngomong. Gak usah nunggu hari Minggu. Hari ini gak hujan. Gak usah susah ke tempat parkir kan. Kalau naik mobil Tuhan terima kasih masih punya mobil cengengek gak nyala, terima kasih Tuhan. Berarti saya tahu daripada besok mogok di jalan tol, mendingan hari ini tahu masih ada Grab, kita betulin dulu. Puji Tuhan, itu penyembahan. Gak harus nunggu hari Minggu. Datang ke gereja belum tentu kita menyembah. Menyanyi, main musik belum tentu kita menyembah. Yang kedua, jadikan seluruh hidup kita sebagai penyembahan. Bapak mencari penyembah. Penyembah tuh gaya hidup. Penjina, hobinya jina. Penjudi, hobinya judi. Penyembah,
hobinya menyembah Tuhan. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, otak, tangan, kaki, mata, hidung sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang tadi kita lakukan 20 menit itu penyembahan. Tapi Senin pas 1, gimana sih mempersembahkan hidup? Kita sekolah, kita belajar sungguh-sungguh, kita dapat hasil yang terbaik, itu penyembahan. Kita jadi bos, kita pikirkan karyawan kita, gimana bukan hanya ambil tenaga otak mereka, perusahaan dapat untuk sebesar-besarnya, pengeluaran sekecil-kecil, enggak. Kita harus bring out the best dari employees kita, itu worship. Bangun pagi, yang nunggu saya depan kamar Snoopy, anjing saya. Udah gini, main dulu, lari-lari dulu, gendong-gendong nyanyi. Terus orang kedua yang saya ketemu siapa? Mbak Sri. Saya bilang, selamat pagi Sri. Tindakan kita menghormati orang yang mungkin hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga, itu penyembahan. Pulang malam kerja, ada yang bantu saya nyetir, kalau enggak saya enggak kuat. Ada Pak Ali yang udah lewat pensiun masih kerja, bahasa Inggrisnya Mr. Eli. Ada Pak Heri, Mr. Herai. Ada Iwan. Tapi setiap kali saya turun saya bilang ini, Pak Ali makasih ya. Dia lihat saya senyum, I know. That smile tuh bilang gini, kamu hargai saya. That's worship. Kita libur anak sekolah, ini lagi libur. Ke hotel, kita bayar hotel kan. 800.000, 1 juta, 2 juta. Anak saya tahu banget, Ca, ambil kertas tulis, Dear housekeeper, thank you, kasih hati. Sih $10, kasih 100.000. Kalau dia punya uang, dia punya hotel. Kenapa dia kerja? Kalau gak percaya coba aja ganti spray. Istri saya kalau lihat, sayang bantuin ngangkat ranjang. Kenapa sih beli ranjang berat-berat? Tarik lagi, udah ditarik, terus tarik lagi. Cewek tuh sampai rapet. Aduh saya bilang pinggang berasa juga ya. Bayangin tuh dia gak kerja ganti spray. Gak hidup dia. Tapi waktu kita bilang thank you housekeeper. Kasih hati, kasih duit. Itu penyembahan. Dan yang terakhir, ingat tujuan keselamatan. Bapak Ibu Saudara diselamatkan bukan sekedar hidup enak, mati masuk surga. Kalau kita keluarganya pernah dipulihkan, bisnis kita dipulihkan, sakit disembuhkan. Tuhan punya satu rencana. Dengan tubuh yang sehat kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dengan berkat yang melimpah kita bisa tolong orang lain. Supaya waktu orang lain mengalami Tuhan mereka bisa menyembah Tuhan. Tujuan awal dan tujuan akhirnya Bapak mau kita jadi penyembah yang benar. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bagaimana kalau sebelum pulang kita nyembah Tuhan sama-sama? Yang setuju boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa and shout haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin. Ku tinggal semua. Kita gak bawa apa-apa. Yang kita bawa cuma hati yang menyembah. Kembali ke surga. Yuk GBI inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya.
ini kita belajar sebuah kebenaran. Bapak tuh benar-benar rindu banget. Sekarang ngerti, oh kenapa Bapak mencari penyembah-penyembah. Di mana kita saat Tuhan cari kita hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Setiap kali saya travel, everyday video call, WhatsApp, ngapain? Saya lagi di kelas, saya kirim foto. Saya mau khotbah, saya kirim foto. Istri saya masak, makan berdua, dia kirim foto. Sebuah hubungan yang gak hanya hari Minggu. Aku berdoa supaya konsep kami tentang penyembahan diubahkan oleh Tuhan. Bro, banyak yang dengar firman ini dan kita bilang aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau jadi penyembah yang benar. Kalau itu kita orangnya mari angkat kedua tangan kita dan saya ajak kita katakan ini sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Bereskan dengan Tuhan. Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Buat komitmen yang baru. Biarkan rohmu ya Tuhan tinggal dalam hidup. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.